Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Test Driven Development atau disingkat dengan TDD akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ahmad Azmi Al-Wahidi, yang kedua Galih Ardiansyah, ketiga Saihul Amri Buyut Armain, dan Yusnadi Faizin Rahman. Pertama-tama di sini kami akan membahas 4W 1H. Untuk what akan disampaikan oleh Saihul, why disampaikan oleh saya sendiri, when akan disampaikan oleh Galih Ardiansyah, dan where akan disampaikan oleh Ahmad Azmi Al-Wahidi. Untuk hal ini di sini kami mendiskusikannya secara bersama-sama. Baiklah, untuk what akan langsung disampaikan oleh Saihul Amri Buyut Armain, akan dipersilahkan. Dalam membuat sistem, kita pasti menginginkan hasil produk yang sesuai dengan kemauan stakeholder, lancar dipakai, dan tentunya tidak ada bug. Untuk melakukan hal tersebut, dalam melakukan suatu development, ada istilah yang disebut Test Driven Development. Untuk mengetahui Test Driven Development atau TDD, pertama kita harus mengetahui apa itu unit testing. Unit testing adalah suatu uji coba yang dilakukan pada suatu komponen dalam sistem untuk melihat apakah komponen tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tes tersebut dilakukan secara terisolasi dan hanya berfokus pada lulus atau tidaknya komponen tersebut. Contoh, bayangkan suatu mesin ATM. Mesin ATM tersebut mempunyai banyak komponen seperti layar, keyboard, speaker, dan lain-lain. Saat membuat mesin ATM tersebut, kita melakukan unit test. Kita melakukan unit test dari komponen layar, misal. Kita mengetes saat layar tersebut kita pasang ke kabel, apakah layar tersebut menyala atau tidak menyala sama sekali. Lalu setelah menyala, apakah layar menampilkan tampilan yang seharusnya atau hanya garis-garis putih hitam. Seperti itulah contoh unit test, yaitu menguji suatu komponen, entah itu suatu fitur dalam sistem atau tampilan dan lain-lain. Jadi sekarang, apa itu Test Driven Development atau TDD? Secara singkat, Test Driven Development adalah metodologi saat kita mengembangkan suatu sistem dengan memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem tersebut berjalan dengan semestinya. Secara sederhana, kasus uji untuk setiap fungsionalitas dibuat dan diuji terlebih dahulu. Dan jika pengujian gagal, maka kode baru ditulis untuk lulus pengujian dan membuat kode sederhana serta bebas bug. Untuk melanjut penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh kelompok kami tentang apa itu TDD, di sini kami akan menjelaskan kenapa sih TDD itu diperlukan. Yang pertama, proses testing akan membantu programmer untuk berpikir mengenai code design. Didorong dengan keharusan untuk membuat tes terlebih dahulu, programmer akan berusaha untuk berpikir mengenai code design yang sesuai sehingga dapat digunakan dan diimprove secara terus-menerus selama proses development. Kedua, TTD akan memastikan bahwa penambahan ataupun perubahan terhadap code tidak berpengaruh terhadap functionality. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena proses TDD sendiri berlangsung berupa pembuatan code test, lalu selesaikan tes yang ada, lalu ulangi kembali. Untuk dapat menambah tes yang baru, perlu dipastikan bahwa fungsional code yang ada tetap berhasil melewati tes yang ada. Selain itu, TTD akan memastikan bahwa aplikasi yang dibuat sudah dites dengan baik dan bebas dari bug. Dengan metode ini juga meningkatkan awareness tentang testing sembari menulis code. Tentu saja, hal ini akan membangun kebiasaan yang baik bagi programmer dalam melakukan pengembangan yang ada, memastikan fungsional yang ada dapat berjalan dengan baik, sehingga mempercepat proses pengembangan. Ya, mungkin hanya sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh atau disampaikan
Jadi, kapan test driven development digunakan? Yaitu digunakan pada saat melakukan pengujian suatu komponen, baik itu fitur-fitur maupun tampilan pada perangkat lunak, di mana masing-masing unit dari kode sumber diuji untuk menentukan apakah mereka cocok untuk digunakan. Unit test pada dasarnya ditulis dan dieksekusi oleh pengembang perangkat lunak atau developer untuk memastikan kode yang memenuhi desain dan persarapan dan berperilaku seperti apa yang kita harapkan. Di mana pada test driven development ini perangkat lunak diuji dengan membuat test case terlebih dahulu, kemudian dilakukan produksi kode. Ya, kemudian where di mana where ini dilakukan di setiap pengujian kode yang dibuat, yang di mana pengujian kode tersebut memiliki spesifikasi dan persyaratan fitur yang jelas. Contohnya kita melakukan test driven development pada fitur login, fitur fitur proses misalnya, dan lain-lain. Untuk how-nya sendiri, langkah-langkah berikut menentukan cara melakukan tes TDD. Yang pertama itu tambahkan tes, yang kedua jalankan semua pengujian dan lihat apakah ada pengujian baru yang gagal. Yang ketiga tulis beberapa code, yang keempat jalankan tes dengan kode refactor. Kemudian yang terakhir ulang nomor 1 sampai 4. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di samping. Mulai dah. Pada pengujian TTD menggunakan Selenium, kami mengambil website WordPress, di mana yang diuji adalah fitur login pada web tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di video ini. Untuk pengetesan pertama pada metode TDD, hasilnya itu harus error atau salah. Dapat dilihat pada hasil log nomor 8 itu terdapat error, berarti tahap pertama itu berhasil. Kemudian lanjut ke tahap 2 di mana perbaikan kode biar tidak error. 3, langsung gas dah. Pada tahap kedua ini prosesnya itu kita udah pada anu perbaikan kode, berarti prosesnya itu harus bisa masuk sampai ke loginnya. Nah, kata sandi, email, kata sandi, login. Kemudian run di Selenium. Logout dulu, logout. Logout run di Selenium. Nah, pada log ada di bawah Selenium didapatkan tidak ada code yang error, berarti tahap 1, 2 itu dan 3 itu udah berhasil. Kemudian kalau kita mau mengetes fitur-fitur yang lain seperti fitur yang selain login yang ada di WordPress ini, kita dapat mengulangi step-step yang telah kita lakukan. Mungkin itu aja hasil tes TDD dari kelompok kami. Mungkin ini aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.